Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bagaimana malam 21-nya? Nikmat, indah, lezat. Sesungguhnya ibadah itu kenikmatan, kelezatan, keindahan bagi seorang mukmin. Kenikmatan spiritual, kelezatan rohani, keindahan spiritual itu diraih ketika kita bisa atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tips supaya kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amal saleh terbaik adalah masuklah ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan seakan seperti seolah hari pertama Ramadan. Seperti Ramadan ini baru dimulai. Karena kan orang biasanya ketika awal masuk Ramadan itu bawaannya semangat. Maka masukilah 10 hari terakhir bulan Ramadan itu seperti hari pertama. Kemarin saya sampaikan waktu khutbah Jumat, sesungguhnya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah puncak dari ibadah kita di bulan Ramadan. Kesungguhan ibadahnya Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu melebihi kesungguhannya di hari-hari awal bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kepada Allah, orang yang diberikan hidayah taufik untuk bisa menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan itu dengan ibadah. Bagi orang yang beritikaf full, saya berani mengatakan, yang tidak setuju nggak apa-apa, tapi jangan debat sekarang di sini ya. Nanti habis kajian kita diskusi. Bagi yang beritikaf full, saya berani mengatakan dia akan dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia standby di masjid, yang mana masjid itu adalah pasarnya akhirat. Yang namanya pasar itu akan ada yang namanya aktivitas jual beli. Orang di masjid itikaf standby, dia akan banyak melakukan aktivitas jual beli kebaikan. Kadang dia melakukan baca Quran, zikir, tafakur, sholat, ngaji kayak begini dan lain sebagainya. Bahkan tidurnya pun dia nggak ada orang itikaf niatnya tidur sampai engke buka, nggak ada. Niatnya itu tidur dulu sebentar agak capek, pas lilir langsung bangun lagi. Jadi tidurnya pun niatnya ibadah. Maka teori Lailatul Qadar yang saya pahami, yang saya pakai sampai sekarang adalah teori yang disampaikan oleh Ustadz Hilman Rosyad Allahu yarhamuh. Beliau mengatakan, siapapun yang beribadah di malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, mau dalam masjid atau di luar masjid, dia akan dapat Lailatul Qadar itu jika bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi bagi orang yang mungkin di rumahnya sedang sakit atau sedang ada keperluan, tapi dia menghidupkan malam dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan sedekah dan lain sebagainya, dia kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar. Tapi yang di masjid, kata beliau, peluangnya itu
99,99 sekian persen, bukan 100%. Kenapa? Dia nungguan, dia standby. Kalaupun ada peserta itikaf tidur wae, nah itu tolong diingatkan dan ditanya ulang, niat kamu kesini apa? Gitu ya, seperti itu. Bisi niatnya salah gitu, karena memang dari rumahnya diusir tanda kutip gitu. Ya, bagi yang beritikaf, saya pesan satu amalan yang sesungguhnya disinilah ruhnya itikaf itu ada di sini. Ini hasil bacaan saya dari beberapa literatur makalah tentang itikaf, yaitu tafakur. Membaca Quran, zikir, taklim kayak begini, sholat, bagus, betul bagus. Itu fadilahnya luar biasa. Tapi kalau orang yang beritikaf tidak melakukan amal tafakur, menurut saya hasil itikafnya nggak dapat. Karena beritikaf itu seperti bertahanus. Dia mencoba mengasingkan diri dulu dari kesibukan dunia, dari keluarga, untuk dia menetap dulu di masjid beberapa hari. Nah, untuk dia lebih mengenali dirinya lagi, melakukan evaluasi diri, melakukan dialog diri, kemudian bermunajat kepada Allah. Nah, sehingga pas dia keluar dari masa itikaf, dia benar menjadi pribadi yang lebih mengenal dirinya, lebih mengenal Allah sebagai Tuhannya. Jadi ini amal tafakur ini yang jangan sampai dilupakan. Dan ini sudah termasuk bagian dari amal hati, ibadah qalbiyah, tafakur. Bagaimana cara tafakurnya? Ya prakteknya mah diam, tidak ngobrol, tidak membaca Quran, diam, tafakur. Mau memperlihatkan gaya supaya orang tidak curiga tafakur, ciga nu stres tenan naon misalkan kieu. Mungkin orang menyangkanya stres gitu kan, padahal dia lagi tafakur. Atau seperti yang nunutan gitu, nanti orang mungkin menyangkanya, wah dia mah tidur baik, padahal tafakur. Dan itu kan seni menyembunyikan amal gitu ya. Maka anjuran saya yang beritikaf itu lakukan variasi-variasi amal soleh, karena di antara hikmah banyaknya amal soleh adalah karena jiwa ini punya rasa jenuh. Sok aja Bapak Ibu lakukan tuh baca Quran berjam-jam, jenuh juga. Makanya lakukan variasi. Jadi habis ini habis ngaji amal pribadi masing-masing, nanti ganti lagi, terus ada variasi. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Kalau di luar masjid, di rumah udah banyak godaannya. Ada yang itikafnya HP-nya tidak dibawa, berat ya. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kajian perdana dari kajian tentang prinsip-prinsip, kaidah-kaidah atau hikmah-hikmah dari para ulama salafus sholih terkait tentang juhud dan ketakwaan. Dan saya ingin kajian pertama perdana ini adalah kita menghafalkan satu doa. Jadi outputnya dari pertemuan perdana ini adalah Bapak Ibu harus hafal doa ini. Nanti Bapak Ibu harus punya partner dua orang untuk menghafal dan saling ngetes. Ini saya lakukan ini karena ini malam pertama 21, efek kesubuhnya kerasa ini. Matanya agak begini nih. Maka saya ajak Bapak Ibu untuk aktif ya, belajar menghafal satu doa yang menjadi doa pokok dari tazkiyatun nafas. Karena ngomong juhud, ngomong takwa itu ngomong tentang tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas?
membersihkan hati, membina jiwa, membina ruhani. Nanti istilahnya macam-macam tuh. Ada kecerdasan spiritual, ada tasawuf, ada suluk. Yang populer tazkiyatun nafas. Kalau tasawuf, suluk identik sama orang-orang tarekat biasanya. Nah, kita pakai istilahnya tazkiyatun nafas. Juhud taqwa itu bicara tentang tazkiyatun nafas. Dan kita adalah orang-orang yang harus punya perhatian tentang masalah tazkiyatun nafas. Karena satu, kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aku telah berikan kepada kamu potensi nafsu. Ada nafsu positif, ada nafsu negatif. Nafsu positif itu mendorong kamu untuk berbuat yang baik, berbuat takwa. Dan nafsu yang negatif mendorong kamu untuk berbuat jahat, berbuat yang fasik. Bagaimana cara mengetes dalam diri kita ada nafsu? Lihat aja pengalaman kita. Pernah nggak kita ingin melakukan satu kebaikan, ingin cenderung kepada satu kebaikan, kemudian kita melakukannya? Itulah tanda dalam diri kita ada nafsu baik. Pernah nggak dalam pengalaman hidup kita ada keinginan berbuat tidak baik, berbuat maksiat, bahkan sampai melakukannya? Itulah tanda dalam diri kita ada nafsu jahat. Ya, ada nafsu jahat. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, nafsunya. Maksudnya apa? Dia berusaha dengan belajar, berlatih, istilahnya takhalluq, riyadhah, melakukan cara-cara supaya nafsu positifnya itu dominan, nafsu takwanya itu menang, nafsu jahatnya, nafsu maksiatnya ditekan, diminimalisir. Mungkin kalau sampai zero nggak bisa, karena kita bukan orang-orang maksum, ya. Kalau ada orang namanya maksum ada, tapi kalau dia sifatnya maksum nggak bisa, ya, nggak bisa. Sama kayak namanya taufik, bagus namanya taufik, tapi belum tentu dia dapat taufik. Maka yang berat itu adalah nama artinya baik, positif, tapi perilakunya negatif, beban moral dia. Contoh tadi namanya taufik, tapi kebiasaannya jelek, amalnya fasik, suka berbuat maksiat. Mungkin kita bilang nama wet taufik, tapi jauh tina taufik, nah gitu ya, seperti itu. Jadi nama itu beban moral sebetulnya, ya, beban moral. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotori jiwanya, membiarkan potensi positifnya, nafsu takwanya itu enggak dikembangkan, dan membiarkan potensi negatifnya, nafsu maksiatnya, nafsu jahatnya itu jadi dominan, jadi menang. Maka ulama membuat teori nafsu itu ada 3. Ada nafsu mutmainah, nafsu yang tenang. Ini nafsu yang positif, bahkan super positif. Jadi bawaannya, kecenderungannya, dorongannya selalu baik. Nafsu mutmainah, tenang, dadanya lapang. Nah, ini ciri nafsu mutmainah. Hatinya sehat, hatinya bersih, qalbun sahih, qalbun salim. Ini nafsu mutmainah. Yang kedua, nafsu lawamah, di mana unsur positif dan negatif antara nafsu takwa sama nafsu maksiatnya dia berimbang, kadang saling mengalahkan. Ini nafsu lawamah, yang kadang cirinya itu kalau dia berbuat jahat maksiat ada penyesalan, tapi kadang habis nyesal diulangi deui gitu. Kadang dia taat, kadang dia maksiat, kadang rajin, kadang malas. Itulah nafsu lawamah. Hatinya berarti sedang sakit, qalbun marid, ya. Nah, yang ketiga ini yang jelek, nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang negatif, yang bawaannya, dorongannya, kecenderungannya itu adalah
fasik, maksiat, jahat. Ini nafsu ammarah bisu. Berarti hatinya itu sedang mati, keras. Namanya qalbun mayyit. Qalbun mayyit. Hatinya udah mati. Ada yang bilang ini mayat berjalan. Mati sebelum mati. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, penting untuk kita memperhatikan, mempelajari tentang masalah tazkiyatun nafas. Karena sesungguhnya hakikat hidup kita itu adalah nafas kita, jiwa kita. Apa bedanya ruh sama nafas? Nah, ini dalam kajian pengembangan diri Islam ini sangat menarik. Saya pribadi sesungguhnya kadang masih bingung membedakan antara qalbun, ruh sama nafas. Tapi kesimpulan saya sederhananya adalah itu bisa jadi sinonim, hanya berbeda ketika konteksnya berbeda dalam penggunaan arti. Sama seperti kayak kemarin, Islam, iman, mukmin, muslim, amal soleh, takwa, itu sesungguhnya sama spiritnya, tapi dia berbeda penggunaannya tergantung konteksnya. Ya, seperti itu. Misal kata Al-Ghazali, nafsu itu adalah, jiwa itu adalah organ ruhani. Organ ruhani. Sama seperti qalb, dia adalah bagian dari organ ruhani spiritual kita. Spiritual kita. Jadi Bapak Ibu kalau di luar mendengar ada istilah kelas spiritual, pencerdasan spiritual, pencerahan spiritual. Nah, kalau menurut agama kita itu adalah tentang masalah hati, nafas, tazkiyatun nafas, termasuk masalah ketakwaan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya, supaya ngantuknya segera teratasi, ya. Kita akan menghafal, saya akan mentalkinkan, ya. Mentalkinkan. Kalau bahasanya di orang-orang tarekat itu mengijazahkan, ya, sebuah doa, mengijazahkan sebuah doa yang sahih, hadis riwayat Muslim tentang tazkiyatun nafas. Kenapa saya mengawali kajian pertama perdana dengan doa? Supaya bisa Bapak Ibu langsung praktekkan ilmunya mulai hari ini, bahwa untuk bisa memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, qalbun salim, untuk memiliki nafsu yang mutmainah, itu diantara cara utamanya adalah doa kepada Allah, minta hati yang bersih, hati yang selamat, nafsu yang mutmainah, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Jadi doa itu penting sekali dalam segala urusan, dalam segala urusan. Ayo, siap? Ada berapa kata nih? Cukup banyak nih. Nanti pasangan yang paling lancar dapat apa? Dapat door prize. Ya, siap. Yang sudah hafal alhamdulillah, berarti murojaah. Yang belum hafal jadi ilmu baru. Jadi kita niatkan, targetkan output dari kita ngaji pagi ini adalah hafal doa tazkiyatun nafas. Ya. Baik, ikuti. Allahumma Allahumma. Hafal ya, gampang ya. Kata pertama Allahumma. Kata kedua Allahumma ati. Allahumma ati. Jadi ati itu ayat pada bahasa Arab, ya. Cuman beda. Ini mah bahasa Arab, artinya berikan kepadaku. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi. Baca 3 kali. Oke, coba ibu-ibu. 1, 2, 3.
Bagus. Allahumma ati nafsi. Oke, bapak-bapak mangga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, kalimat berikutnya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Taqwaha. Yuk. Sekali lagi. Ayo. Oke, saya ulang dari awal. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkaha. Maaf, wa zakkiha. Wa zakkiha. Oke, saya ulang dari awal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Oke, ini udah setengah dari doanya. Nanti ada setengahnya lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ayo baca 3 kali. 1, 2, 3. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Sekali lagi. Allahumma Oke, ini baru setengahnya ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Wahai Allah, berikanlah kepadaku ketakwaan, kepada jiwaku ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku ini. Sucikan. Jadi kita butuh pertolongan Allah untuk mensucikan jiwa kita. Allah berfirman, qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Dan kita kembali kepada Allah, wa zakkiha, ya Allah, sucikan jiwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Oke, save dulu ya. Nah, sekarang lanjutin. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Baca 3 kali. Anta khairu. Kita ulang dari awal bareng. 1, 2, 3. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan dan bersihkan dia, sucikan dia. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mensucikan. Anta khairu man zakkaha. Yang terakhir, anta waliyuha wa maulaha. Silakan. Anta waliyuha wa maulaha. Ayo ulangi 2 kali. Anta wa maulaha. Ulangi. Anta
Oke. Anta waliyuha, karena engkaulah yang menguasai jiwa itu, hati itu, wa maulaha, dan yang menjaganya. Ini hadis riwayat Muslim. Ini doa yang sahih, ini doa maksur berdasar dari hadis Nabi. Langsung doa ini diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maka Bapak Ibu apunten doan-doan sok saling tes. Bilih aya lerencangana anu teu acan hafal, Bapak Ibu itu ngajarin tuh. Kalau dua-duanya can hafal, nanti gabung sama grup yang udah hafal. Ya, mangga. Silakan saling berhadapan lah. Saling berhadapan. Ayo. Silakan. Saling dites. Sama artinya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku, kepada hatiku ketakwaan, dan sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku, kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah dia, karena engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Baik. Sudah apa Pak Ibu? Ada yang mau mewakili? Maju ke depan, berdua. Maju ke depan.
Ada, silahkan. Tokohnya dulu katanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kalau tokohnya hafal dan tokohnya ingin masyarakat menjadi masyarakat bertakwa, doanya tinggal diganti redaksinya. Allahumma ati nafsi, itu buat pribadi. Kalau buat anak kita bisa jadi Allahumma ati nafsa, sebutin anak kita. Allahumma ati nafsa ibni binti. Kalau buat pasangan kita Allahumma ati nafsa zaujati jauji. Kalau buat masyarakat bisa, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada masyarakatku dan bersihkanlah hatinya. Wah, itu kan mantap itu ya. Seperti itu. Ada apa? Silakan, Pak Agus. Ayo, siapa? Belum hafal? Silakan. Yo, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya apa, Pak? Artinya sama Pak. Oh. Jadi supaya berdoanya itu mantap, harus tahu artinya, harus paham artinya ya. Oke. Silakan yang sebelah sini, ada yang mau mewakili. Ini kalau di sekolah Pak ada absen, saya tinggal nyebut namanya tuh. Pak Abdullah, Pak Yusuf. Oh, mangga. Ya Pak. Khairu anta waliyuha wa maulaha. Artinya apa, Pak? Dan penjaganya, pemeliharanya. Mumtaz. Ibu ada yang pada nyobi, Bu? Ayo bapak-bapak ibu-ibu sama-sama kita merojah. 1, 2, 3. Allahumma. Baik, ini oleh-oleh output dari kita ngaji ba'da subuh ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara masalah kita yang sering kita lakukan, alami, dan kesalahan yang sering kita lakukan adalah ketika kita punya keinginan sesuatu, punya harapan, termasuk punya permasalahan, kita nih lupa berdoa. Padahal setiap tema kehidupan, tema cita-cita, tema impian, tema harapan, tema permasalahan itu ada doanya. Kalau kita ingin anak-anak kita jadi waladun solihun, doriyatun thayyibah, generasi yang baik, anak yang soleh, ada doanya. Gitu kan? Kalau kita ingin punya pasangan yang solehah, keluarga kita keluarga yang baik, sakinah, ada doanya. Kita lagi sakit, ingin diberikan kesabaran, kesembuhan, ada doanya. Jadi semua tema kehidupan ada doanya. Yang sering kita lakukan sebagai sebuah kesalahan adalah kita menginginkan sesuatu, kita punya masalah sesuatu, kita tidak berdoa. Kita lebih percaya kepada ikhtiar kita, termasuk dalam masalah tazkiyatun nafas, menata hati ini, membangun jiwa ini. Ingat, hidup kita itu ditentukan oleh jiwa kita ini, nafas kita ini. Badan ini hanya dia sebagai apa ya, tentara, sebagai ya anggota. Sesungguhnya yang menjadi penentu, pengarah, motivator itu dalam diri kita, dalam diri kita.
Makanya ada kalimat hikmah dari ulama kita, man aslaha sariratahu aslaha alaniyatahu. Barang siapa yang dia memperbaiki apa yang ada dalam diri dia, di dalamnya, kolbunya, nafasnya, jiwanya, spiritualnya, imannya, maka akan baik lahiriahnya, akan baik penampilan luarnya, perkataannya, pemikirannya, perilakunya, tata keramahnya, itu akan baik. Jadi semua bermula dari dalam, gitu. Ini penting. Ketika seseorang meremehkan tentang masalah kolbun, tentang masalah nafs, masalah amalan batin ini, maka yang terjadi adalah bisa jadi mungkin dia alim, dia banyak hafalan, banyak riwayat yang dia ketahui, tapi yang nampaknya kemudian adalah perilaku yang negatif, takabur, ujub, sombong, pelit, merendahkan orang dan lain sebagainya, gitu ya. Kata-kata kotor keluar karena di dalamnya juga bermasalah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang oleh Allah diberikan hidayah berupa adanya satu kegelisahan, satu keresahan, kenapa diriku tuh begini, kenapa hatiku ini begini, nah gitu kan, bagaimana cara memperbaikinya, itu adalah awal dari sebuah perubahan, awal dari sebuah perubahan. Dan memang kata seorang ulama, yang namanya masalah jiwa, masalah hati ini begitu rumit, begitu dinamis, konflik. Sampai beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min nafsi. Tidak ada sesuatu yang aku berat untuk menterapinya, membuat treatmentnya, pengobatannya, kecuali masalah jiwaku ini. Karena ini kalau enggak ditata, enggak dibina secara serius, itu akan liar, ya, akan liar. Ingat, sifat dari hati itu kan dia suka bolak-balik. Kadang dia bersemangat, kadang dia bermalas, kadang dia giat, kadang dia lalai, kadang dia cenderung kepada taat, kadang maksiat. Makanya mesti dikendalikan. Nah, proses mengendalikan itu, proses mensucikannya itu disebut dengan tazkiyatun nafas. Maka doa tadi ini sangat penting untuk kita lafazkan. Karena orang yang membaca doa tertentu menggambarkan dia itu sedang butuh dengan isi doa itu. Itu kan logikanya begitu rumusnya. Kalau ada orang yang selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, setiap saat doanya begitu, berarti dia itu sedang punya harapan besar, punya anak yang soleh, gitu. Kalau dia selalu berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, terus, ya Allah jangan biarkan aku sendirian, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi keturunan, berarti dia sedang punya harapan besar, punya anak cucu. Walaupun bisa juga menurut satu pendapat doa itu buat yang jomblo, Rabbi la tazarni fardan, ya Allah jangan biarkan aku sendirian, bisa buat jomblo juga, gitu. Yang aneh itu kan kita ini sedang punya hajat, punya masalah, tapi nggak pernah minta kepada Allah. Ini kan yang sering kita lakukan sebuah kesalahan, gitu. Nah makanya doa ini harus mulai kita dawamkan. Pak, aku mah sudah bersih hatinya, tidak perlu doa itu. Nah itulah ciri Anda kotor hatinya, karena udah merasa paling bersih seperti itu. Kalau yang ngomong begitu, Pak, hatiku sudah tenang, mutmainnah, sudah bersih, dan dia rajin ibadah, akhlaknya baik, dermanya hebat, masih mending itu, berarti benar tuh. Ini mah ngomong hatiku udah bersih, nggak jahat, tapi tak sholat, berarti kotor itu, ya, salah itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terakhir saya bacakan kalimat hikmah dari Al-Ghazali. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa musuh yang paling berbahaya bagimu adalah nafsumu yang selalu ada bersamamu. Sebab ia tercipta dengan tabiat selalu memerintahkan kepada yang jelek, cenderung kepada kemungkaran dan lari dari kebaikan. Oleh karena itu engkau diperintahkan untuk selalu membersihkannya, mensucikannya, meluruskannya dan mengendalikannya dengan belenggu paksaan agar beribadah kepada Allah sebagai pencipta,
dan mencegahnya dari syahwat dan menyapihnya dari kenikmatan. Ingat, neraka itu dihijab dengan syahwat. Syahwat ini CS-nya nafsu. Kalau surga dihijab sama al-makari, yaitu ibadah, sesuatu yang tidak disukai sama nafsu. Nah, itu rumusnya begitu. Jadi kalau ada soal kenapa ya kalau pengajian sedikit tapi kalau nobar banyak, karena pengajian ini masalah ibadah, ibadah ini termasuk yang nggak disukai nafsu, bawaannya begitu berat. Tapi kalau nobar ini urusan dunia, syahwat, nafsu seneng. Nah gitu, makanya suka di mix tuh, ayo ngaji sambil botram, sambil jalan-jalan makan, supaya nafsu ini agak dibawa dulu nih. Oh jalan-jalan siap, nafsu cenderung, nafsu nggak ada halangan. Kamu ayo kita makan, nafsu mau. Pas udah masuk ngaji, jadi nggak terasa ngajinya itu enak ngaji gitu, wah gitu kan, gitu. Dan setahu saya Pak, belum ada komplain begini, diajak jalan-jalan, diajak botram makan, pas ada tausiah, nah akhirnya tausiah nyesel aing gitu, nggak ada ya. Gimana mau milu daya, ternyata modus ya mah gitu kan, ngajak jalan-jalan, ngajak makan, ternyata ujungnya ngaji, nggak ada. Yang ada justru jadi merasa oh enak ya gitu. Makanya itu strategi dakwah kan, nafsunya diikuti dulu. Kenapa ada yang punya ijtihad? Oh ada final nih, Indonesia versus apa, Persib, ayo kita nobar. Nafsu cenderung ngikuti karena emang enak sesuai dengan nafsu. Nah pas tengah main datanglah panitia berdiri, Bapak Ibu lumayan seperempat jam nih istirahat, kita sholat dulu apa dengan tausiah gitu. Jadi pokoknya mah diatur supaya si nafsu ini bisa cenderung kepada ibadah, ya seperti itu. Karena emang nafsu ini CS-nya syahwat, dan tadi neraka itu dihijabnya sama syahwat. Syahwat ini CS-nya sama nafsu. Yang kalau hijab ini dibuka, maka kata An-Nawawi berarti antara kita sama neraka itu udah nggak ada hijab. Barang siapa yang membuka hijab itu berarti kita akan memasuki neraka itu. Sama surga itu, antara kita dengan surga ada namanya al-makari, hijabnya itu yaitu ibadah yang berat secara nafsu. Tapi kalau kita bisa membuka hijab itu dengan cara dipaksa beribadah, berarti antara kita dengan surga udah nggak ada hijab. Cuma kan tadi PR-nya, nafsu ini bawaannya nggak suka sama ibadah itu, maka perlu dilatih. Makanya Bapak Ibu yang anaknya di pesantren kan, itu sebetulnya dalam rangka melatih nafsu baik itu selalu muncul. Cuman yang kadang suka jadi aneh, pas ke rumah nafsu baiknya jadi turun deh. Berarti ada lingkungan rumah sama masyarakat yang harus kita siapkan juga, disamakan frekuensinya, ya atmosfernya dengan di pesantren seperti itu. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, itu kajian kita pada pagi ini ya. Ada pertanyaan Pak, Bu? Ada Pak? Mangga diamaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan pertanyaan dari jamaah. Untuk namanya tidak boleh disampaikan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana aturan atau hukumnya ketika sholat antara bacaan sholat, ketika sholat individu tersendiri antara bacaan sholat dan gerakan, kadang bacaan belum selesai, gerakan sudah mendahului. Jadi ini di luar konteks tema mungkin. Bacaan gerakan gimana Pak? Jadi bacaan dengan gerakan belum selesai, gerakan sudah mendahului. Gerakan sudah mendahului. Ya, jadi bacaannya belum selesai tapi gerakan sudah berduluan gitu. Ini berarti konteksnya berjamaah ya? Sendiri. Kalau di sini sendiri, ketika sholat individu sendiri, kayaknya salah nulis mungkin. Ya, saya coba memahami ya. Ya.
Kalau konteksnya sholat berjamaah, maka makmum mengikuti imam meskipun bacaan dia belum selesai, kecuali ini menurut satu pendapat dalam bacaan tasyahud akhir. Dia kalau makmum ini belum selesai bacaannya, karena dia adalah bagian akhir, bisa menyelesaikan dulu sampai selesai. Dan biasanya kalaupun terjadi nggak terlalu lama lah jaraknya, paling beberapa detik. Lamun anu sampai menit-menit kelewatan, ya berarti dia nunutan. Assalamualaikum, dia belum assalamualaikum. Tapi kalau beberapa detik itu dimaklumi. Tapi dalam konteks membaca Al-Fatihah, misalkan makmum baru membaca ihdinas shiratal mustaqim, imam sudah takbir untuk ke ruku, maka makmum segera mengikuti gerakan imam untuk ruku tanpa harus menunggu menyelesaikan dulu bacaan Al-Fatihah dia. Ya, kalau konteksnya adalah sholat berjamaah. Kalau konteksnya sholat individu, ini yang menarik nih. Bagaimana seseorang ternyata bacanya belum selesai mendahului gerakannya, kayak sholatnya ngalamun tiga nama. Ya, yang sering terjadi adalah ketika dia melakukan satu gerakan belum tumaninah langsung berdoa. Ini yang sering terjadi dalam sholat pribadi. Misalkan lagi berdiri mau ruku, Allahu Akbar, rukunya belum tumanina, belum tegak lurus ruku, sudah langsung kayak gini, Allahu Akbar subhanallahil azim. Nah, itu yang sering terjadi. Gitu. Kemudian misalkan iftiros dari sujud, Allahu Akbar rabbikfirli. Yang bagus itu tumaninah dulu, tenangkan dulu sampai tulang rusuk ini benar-benar ya lurus, baru doa Allahu Akbar, tenang dulu, baru subhanallahil azim. Nah gitu, jangan Allahu Akbar subhanallah. Nah itu. Nah maka kalau tadi pertanyaan dalam konteks sholat pribadi, memang berarti kayaknya sholatnya nggak khusyuk. Iya. Bagaimana bisa bacaan dia didahului oleh gerakan? Atau yang sering terjadi adalah orang salah baca bacaan dalam gerakan. Contoh, ruku baca Al-Fatihah, gitu kan? Sujud baca naon, itu terjadi, gitu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, jadi imam itu sebetulnya berat, beban mentalnya itu, ya. Apalagi imam yang prematur, amatir, ya, baru pemula, itu pasti ada aja yang namanya human error. Karena dia pas mau bangkit rakaat kedua ketiga, apalagi dalam konteks sholat taraweh, dia mesti memikirkan surat naon dulu dibaca gitu. Dan saya pernah kejadian diimami oleh seorang santri yang mungkin lagi liburan di pesantren, langsung ditantang sama DKM, tafadhol antum jadi imam, gitu kan. Yang taraweh pas bangun untuk rakaat kedua, bukannya baca Al-Fatihah, baca surat. Jadi ya begitu. Makanya jadi imam itu perlu jam terbang juga. Makanya kalau di awal-awal ada salah, lupa surat apa, dimaklum, ya, dimaklum, gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Pertanyaan yang kedua, pertanyaannya di luar konteks tema hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf di luar konteks ini maksudnya. Apakah afdal atau sah bila penyerahan zakat perorangan tanpa ijab kabul atau menyatakan kepada mustahik bahwa harta yang diberikan adalah zakat fitrah? Alasannya untuk menjaga harga diri atau malu mustahik karena dulu orang berada. Wassalam. Bayar zakat pribadi kepada mustahik langsung diberikan sendiri tanpa ijab kabul. Oh, karena takut ya yang mustahiknya dulunya orang berada. Oh gitu. Jadi menjaga perasaannya gitu. Mungkin. Ya, hatur nuhun. Yang bagus ketika kita menyampaikan infak itu, kan infak ini kan umum, ya, ada infak wajib, infak sunnah. Maka kita mendefinitifkan ini apa, zakat malkah
zakat apa ya, wakafkah atau sodakokah atau apakah? Ini perlu didefinitifkan supaya amilin yang menerima itu jadi tahu ngeposkinya kemana. Bahkan termasuk saya pernah menyampaikan cerita ini di grup Al-Ikhlas. Ada seorang teman, dia sharing kepada saya, kalau saya berinfak kepada seorang ustadz, itu saya sangat jelaskan sekali kalimat ijab kabulnya itu dengan mengatakan, Pak Ustadz, ini ada zakat, ada infak buat bapak, gitu kan, buat bapak. Bagi saya kalimat itu, informasi itu sesuatu yang luar biasa, beda. Karena kebanyakan dari pengalaman saya menerima zakat infak itu kalimatnya sama-sama. Apa? Pak, nitip zakat. Pak, ini ada infak, saya nitip. Ini bagi kami, Pak, ya. Bingung itu. Nitip buat siapa ini ya? Itu. Nah, kata teman saya itu yang dia seorang petani besar di Pangalengan, saya tahu psikologis ustadz, saya tahu psikologis kiai itu. Mereka punya program sosial, program pendidikan, program dakwah, dan mereka juga punya program kebutuhan pribadi. Maka saya percaya ini infak buat ustadz, dan saya percaya ustadz tidak akan egois. Masa dihabisin semua sama ustadz, gitu kan? Dan itu bagi saya mewakili mungkin hati para ustadz, itu lebih menenangkan kami kalau bapak ibu mau berinfak bersedekah kepada ustadz, gitu kan, memberikan zakat begitu. Karena kan ustadz nanti termasuk fisabilillah, gitu kan, kecuali ustadz nubeng hal gitunya, ya itu entong gitu kan, gitu. Ustadz, ini infak buat ustadz, ini zakat mal buat ustadz. Nanti ustadznya akan mengelola, mendaya gunakannya, mungkin sebagian buat kebutuhan pribadinya, keluarganya, buat program dakwahnya, pendidikan sosialnya, daripada kalimat menggantung ini nitip. Bingung ya, yang punya waro, yang punya sifat waro dan ifah, mau diambil takut, gitu kan, tapi butuh, gitu. Maka mesti diperjelas si kalimat akad itu. Jadi kalau bapak ibu ngasih ke seseorang, bapak ibu apunten, ini saya mau memberikan infaknya buat bapak ibu, gitu. Itu kan minimal kalimat ijab kabulnya begitu. Masa begini, nih buat kamu, apa ini? Ya udah buat kamu aja. Naon gitu. Jadi kudu dijelaskan supaya yang menerima itu ada ketenangan. Tentang orang yang awalnya berada kemudian jatuh miskin, justru itu termasuk orang yang harus kita bantu, kita support secara moral. Nah, tentang perasaan takut dia merasa gimana, itu kan perasaan kita. Justru orang yang kayak gitu tuh butuh support kita supaya dia bangkit. Harus diperhatikan. Ya, kecuali kalau dianya tetap sudah pernah di atas, jatuh, tetap jual mahal. Kan nggak tahu diri juga dia, gitu kan? Tetap jual mahal. Jadi tetap mesti ada kalimat definitif. Kita ingin menyerahkan itu, gitu ya, supaya sebagai pihak yang menerima qabul ini dia tenang, seperti oh iya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Cakap. Ustaz. Ya, hatur nuhun. Dengan langsung silakan. Ya, mangga. Mangga. Ya, mangga. Ya.
Ya, atau nuhun. Ya. As-sa'il al-mahrum atau nuhun ya. Dalam konteks perinfakan, persodakohan gitu ya. As-sa'il al-mahrum, sa'il itu adalah dia yang memperlihatkan ketidakmampuannya dan kemudian dia memperlihatkan bahwa dia itu sedang fakir, kemudian dia meminta-minta. Itu as-sa'il. Al-mahrum, orang yang dia sedang punya masalah finansial, dia butuh, fakir, tapi dia tidak memperlihatkan, sehingga orang tidak tahu bahwa dia itu adalah orang yang membutuhkan karena dia menjaga. Nah, itu konsep as-sa'il wal mahrum. Tentu kalau sa'il banyak kita lihat ya di jalanan, kadang datang ke rumah kita, kadang datang ke masjid dan lain sebagainya. Sa'il, dia memperlihatkan bahwa dia meminta-minta, dia sedang butuh. Al-mahrum bisa jadi lebih banyak daripada as-sa'il ya, karena dia kenapa tidak memperlihatkan? Mungkin malu, mungkin dan lain sebagainya. Itu konsep as-sa'il wal mahrum. Nah, tentang nanti cara kita menyampaikan pemberian kita, ingat dalam agama kita itu ada macam-macam istilah pemberian. Ada infak, sodako, hadiah, wakaf. Kenapa perlu ada definitif? Ingat, ketika seseorang ngasih kepada kita wakaf, nih Pak, motor, wakaf buat Bapak, wakaf buat lembaga Bapak. Ingat, wakaf nggak boleh diperjualbelikan, gitu kan? Tapi kalau kalimatnya begini, Pak, ini ada motor hadiah buat Bapak. Motor ini bisa dijual belikan. Ketika orang yang dikasih hadiah itu kemudian berpikir, aduh, sekarang aku udah punya rezeki baru nih buat beli motor baru. Motor yang kemarin hadiah mau dijual nih, ya gitu kan? Tapi ketika wakaf nggak bisa. Maka sesungguhnya konsep wakaf Quran itu nggak pas, Pak, Bu. Cuman kita ini suka turut munding, latah. Pakainya kalimat, diksinya adalah wakaf Quran. Yang betul adalah sodako saja. Ya, ini studinya ada. Jadi orang kalau pakai wakaf Quran, kan wakaf itu pokoknya mesti ada tetap. Sekarang kalau orang wakaf Quran, Qurannya jadi rusak, mushafnya jadi lecet, jadi sobek, gimana pertanggungjawabannya? Gitu, ya. Jadi kalau untuk Quran jangan pakai kata-kata wakaf, pakai aja sedekah ya atau infak. Nah itu, jadi ada hal-hal yang perlu didefinisikan secara jelas. Kalaupun itu adalah sesuatu pemberian biasa, berarti nanti masuknya kepada hadiah, sedekah. Kayak gini misalkan, nih nak, uang hasil misalkan tadi dari kuis, dari doorfest, atau nanti kayak lebaran bagi-bagi, itu sudah pasti tuh bagi-bagi uang ketika lebaran itu masuknya kategorinya bisa sedekah, bisa hadiah. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya tergantung konteksnya. Kalau Bapak Ibu bayar ke lembaga zakat kayak ke masjid, itu mesti definitif. Ini uang apa? Gitu kan, supaya nanti masjid juga bisa mengalokasikan sesuai dengan uang itu. Apakah masuknya ke zakat, zakat fitrah, zakat mal, atau kepada wakaf, atau kepada infak biasa, sedekah biasa? Karena nanti ada penggunaannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Satu nun ya. Cukup bagus? Cekap. Cekap. Ada yang mau diskusi, tapi udah jelas katanya gitu. Saya udah terangkan tadi. Ya. Ya, satu nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.